Oke, balik lagi ke tutorial Midas untuk jembatan ya. Sekarang kita balik ke kombinasi, karena sebelumnya pernah sudah dibuatkan ya namanya. Sampai input beban itu kita sudah buatkan seperti ini. Jadi yang pertama kali sekarang itu kita harus mendefine yang namanya kombinasi bebannya. Kombinasi beban, oke. Kombinasi beban yang dipakai itu ada, kita pakai kondisi ultimate load aja ya, maksudnya ULS gitu. Pertama kita ke result, ke combination, terus ke concrete. Ini saya hapus dulu juga. Saya hapus ya. Jadi kuat satu itu di sini kan gamma P. Gamma P itu adalah bisa berupa gamma MS, gamma MA dan lain-lain ya. Gamma MS sendiri ultimate beton cor di tempat itu 1,3 karena betul kita cornya di tempat gitu ya. Jadi 1,3 itu untuk berlaku untuk MS, MA, TA gitu. PL dan SH. PL itu perhatian, PL paksaan, SH itu susut. Seperti itu. Oke, seperti MS-nya kita masukkan 1,3 ya. MA 1,3, MA 1,3. Terus PA ya tadi ya, 1,3 ya. Aktif dan gempa masukkan juga. Terus di sini ada beban transien. Beban transien itu TT, TD, TB, TR dan TP. Yang tadi kita input juga 1,8. Beban transien itu kita ada TD 1,8, TB 1,8 ya. Terus ke sini ada beban suhu merata ya. Kita ambil suhu maksimumnya dulu 0,2. Kita spreadsheet formnya, terus kita ke kuat 12 gitu ya. 2 kita 1,3 ya, dari gampang. Tapi 1,3 8 1,3 3. Ini di teknik yang kedua. Lalu kita ke kuat gempa 1 ekstrem 1. Ekstrem 1 di sini itu ada gamma P juga sama. Yang tadi MSMA-nya. MA-nya itu ternyata MA-nya itu 1,4 ya. Karena 1,4 itu kita khusus terawasi karena asumsinya akan ada konsultan pengawas ya. Jadi 1,4 kita untuk ultimate. Berarti MA-nya 1,4 ya. Karena asumsinya akan ada konsultan pengawas yang terawasi di sini. Terawasi ini khusus. Kondisi batas ultimate-nya untuk tanah juga untuk tekanan tanah di aktifnya ternyata 1,25 ya, aktif gempa dan kondisi normal 1,25. Ini 1,25 ya. MA nya tadi udah 1,4, 1,25, 1,25. Oke, ini untuk si ekstrim 1 ini kita MS nya pakai 1,3 ya. Ekstrim 1,3 MA 1,4. Tanah aktifnya itu kondisi ini 1,25. Nah, untuk si beban transiennya, beban hidup di sini tuh gamma Eki tergantung dari jenis jembatan standar penting atau sangat penting gitu. Jadi artinya adalah kalau misalnya jembatan penting 0,3,
artinya pada saat terjadi gempa itu jumlah kendaraan atau beban hidup yang boleh melintasi jembatan hanya 30% gitu. Asumsinya kita jembatan penting lah 30% gitu ya. Oke, ekstrem 1 ini terus ke EQ ya. Span spektrumnya di sini 0,3. Jadi ada 100% ke arah X dulu, lalu ke arah Y 30%, lalu nanti 30% ke arah X dan 100% ke arah Y. Tapi kita nanti ada plus minus karena kita nggak tahu beban terbesar itu sebetulnya di arah X, arah Y atau arah ortogonalnya gitu. Jadi nanti ada minus plus minus. Kita ekstrem 1,2 ya coy. Jadi ekstrem 1,2. Jadi kita kopikan seperti ini. Nah ini jadi minus ini. Kita kopikan dulu. Kopi lagi. Jadi ekstrem 1,3. Nah, min 1 dan 0,3. Oke. Kita kopikan ya. Kopikan. Terus ekstrem 4 ya. 4. Ininya minus-minus ya jadinya. Nah, ini udah. Jadi plus minus minus plus minus minus. Minus itu bukan negatif dalam tanda kutip kuantitasnya ya, tapi arahnya gitu. Arahnya. Jadi yang untuk yang sekarang yang ini 0,3 arah X, 1 ke arah Y, 100% ke arah Y. Nah, kita tidak pernah tahu bahwa sebenarnya gempa terbesar itu bekerja ke arah horizontal, vertikal, ortogonal gitu. Ini kita minus. Ini terus kita 1,7. Sip. Ini plus minus minus plus ya. Minus ini plus. Nah, akhir minus minus. Ini minus minus ya. Ekstrem 1,8. Jadi untuk ekstrem 1 sendiri ada 8 kombinasi karena kombinasi plus minus tadi. Lalu kita cari envelope-nya. Terbesarnya dari mana sih? Terbesarnya sebetulnya dari quartz dan ekstrem itu. Mida sendiri yang akan estimasi. Kalau kita cari di sini ya sebagai envelope gitu ya, envelope ya. Karena di sini bukan additional atau envelope gitu. Gitu. Kita close. Lalu langkah terakhir yang harus kita cek itu adalah running. Ini sudah kita running. Kita cek lagi deformasinya. Nah, seperti ini. Nah, ternyata inilah konturnya. Masih sama ya, yang konturnya kita harapkan seperti ini gitu. Lalu kita bisa dapat lagi diagram daripada stres. Plan stres. Trennya bisa forsisnya. Kita coba ya. Ini akibat gempa tanah aktif misalnya. Ini kan pasti terbesar kan ke arah MYY ya. Nah seperti ini. Nah ini dia. Ini kan kesini nih ya, lebih besar itu. Seperti itu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus mencari ulangan yang akan kita aplikasikan ke dalam abutmen kita sendiri gitu ya. Sebelumnya kita ke result table, apply ke global ya. Ini kita pakai nah ini envelope WLS, jadi langsung terbesarnya berapa gitu. Ini kita bisa klik sini, klik kiri, klik kanan, langsung ke export Excelnya. Ini sebenarnya
Lalu kita buka yang tadi ini. Ini kita harus sortir datanya terbesar ya. Sorry. Di sini ya. Data terbesarnya itu aksial berapa? FZ. FZ ini aksial. Nah, 1548,93. 1548,93. Fx-nya itu 294,25. 4,25. FY-nya 408,29. MX, momen AX, momen yang mengitari sumbu X ya, 278,55. 278,55 gitu. Lalu MY, momen yang mengitari sumbu Y, nah ini dia 1255,49. 1255,49. Ini pasti yang terbesar itu sumbu Y ya, MY ya, mengitari sumbu Y. Karena pertama dia sumbu lemahnya di arah sana gitu, sumbu lemah ya, dan banyak gaya yang bekerja momen arah Y nya gitu. Ini kita bisa pakai untuk ngitung ini, bisa pakai pisah akwal. Ini kita optionnya rebarnya dulu yang M ini ya, supaya persis nih diameternya sama nih. Oke, input project abutment, kolomnya itu kolom berapa tadi, kita kan ini aja ya, 1 dikali panjang itu 13,4 berarti 13,4. Arah X nya 1 dikali 13,4 ya. Dan ini biaksial karena kita akan cek terhadap dua sumbu ya. Terus ke material propertiesnya kita pakai 30 MPa tadi. Untuk bar rebarnya 420 sirip indoor 1000 MPa. Ini bisa dicari di apa namanya, SNI tulangan terbaru ya, 2017. Sirip bukan ulir kan terakhir kan 400 MPa itu. Ini X-nya 1000, ini 13400 ya. Oke, jangan terbalik karena nanti kalau misalnya terbalik arah X arah Y, bisa aja sih, cuma nantinya hasilnya harus kita inputnya terbalik juga gitu. Nah ini kan kita arah X ini, arah Y sama seperti ini ya tadi. Reinforcementnya misalkan di sini 1 meter kan tadi, atas bawah ini 1 meter, kiri kanan 13,4. Misalkan kalau saya pasang tulangan jarak 150, anggaplah misalkan jarak tulangan 150 berarti 1 meter dibagi 0,15 sama 1 ya, 8, kira-kira 8. Kiri kanannya ini 13,4 ini, 4 dibagi 0,15 tambah 1 jadi 91. Tapi karena kita di sini udah ada 8, di sini ujung-ujung sini kan ada 1 nih, di sini juga 1 jadi 2, dikurangi 2 ya, 91 kurang 2 berarti berapa? 9. Untuk tulangannya saya pakai 22 dulu coba ya, kira-kira 5 cm ya. Nah di sini ternyata masih 0,56% kebutuhan apa namanya, luas tulangan terhadap luas si area sectionnya kita. Sedangkan SNI sendiri mensyaratkan 1% minimum gitu, minimum 1% sampai 6% atau 8%, saya lupa. Coba kita perbesar. Ini opsinya bisa kita perbesar tulangan atau di makin pendek jarak tulangannya gitu. Masih 0,93 ternyata. Coba kita pakai 32 ya. Ini dia. Nah, ini baru tercapai 1,19% gitu. Kita load. Skornya. Yang ini tadi FZ-nya ya, aksialnya 1548,93. 1548,93. Arah X-nya itu 278,55.
momen arah Y 1255,49 gitu. Ini kita add. Ini jangan sampai lupa komanya ya, koma ini saya bukan komanya pakai titik kalau di sini, karena di sini titik ya komanya. Oke, insert. Oke, lalu kita solve, execute. Nah, ini kita ke view untuk cari si diagram traksi kolomnya, lebih aksial ya, masih di sini gitu. Jadi kalau misalnya di luar garis hubungan diagram antar kolom, diagram kolom ini itu kalau misalnya di luar jatuhnya tidak aman gitu, kalau misalnya masih di dalam sini masih aman gitu kan, itu. Oke, kita kembali ke Excel. Nah, ini seperti ini hasilnya nantinya. Jadi setiap gaya dalam terkombinasi yang berada dalam diagram interaksi menandakan bahwasanya penampang itu masih dapat memikul beban. Oke. Lalu kita cek tulangan gesernya di sini ya. Tadi kita 13,4, luas penampangnya 1, di H-nya Rx, ditinjaunya per meter, 1 meter. Ternyata tidak perlu tulangan geser gitu. Karena tidak perlu tulangan geser, maka di sini pakai tulangan minimum saja gitu. Tulangan minimum bisa dilihat dari chartnya di sini. Jadi kalau misal tulangan nggak perlu tulangan geser, itu pakai tulangan geser minimum aja yang luasnya seperti ini gitu. Dan untuk tulangan minimumnya dipakai diameter 16, jarak 300 per 600 ya. Jadi ke arah pendeknya itu vertikalnya, yang kalau misalnya dari abutment itu ke atasnya sini ya berarti ya. Sorry, mana ya. Nah, ini jarak antar ininya nih, jarak antar ininya gitu. Mana gambar tulangannya? Ya gambar tulangannya ya. Nah, di sini kayaknya. Jadi antar vertikal inilah yang 16.300 tadi. Kalau yang horizontalnya masuknya ke arah sininya, horizontalnya itu. Nah, ke arah sininya. Seperti itu. Cuma dibikin lebih rapat juga masalah, kan lebih bagus gitu. Untuk ternyata arah transversalnya juga sama, tidak perlu tulangan geser, maka tulangan geser minimumnya dipakai. Rumusnya ini tadi, kita masih bisa untuk tulangan minimumnya diaplikasikan. Jadi kita setelah dari Midas itu kita bisa aplikasikan ke PC Aqual ya, ke PC Aqual. Nah, setelah dari PC Aqual kita dapat penampang dari beban-beban yang bekerja yang maksimum dari envelope ultimate load, itu bisa kita aplikasikan ke PC Aqual. Seperti itu. Sebentar saya running lagi. Nah, ini dia. Seperti itu. Nanti dari hasil PC Aqual ini kita bisa save dulu lah, misalkan saya save di sini PC Aqual nih, sini saya mengganti saja. Lalu saya akan print ininya. Hasil laporannya bisa print. Jadi hasilnya itu akan seperti ini nantinya. Nah, kalau misalnya tadi kurang dari 1%, tulangannya itu akan dikonsider atau dipertimbangkan sebagai kolom arsitektural gitu kan. Nah, sedangkan di sini kan tadi kita 1% jadi struktural gitu. Nah, nanti di sininya engineer siapa dan lain-lain gitu. Nah, ini bisa buat lampiran juga seperti itu. Ya, mungkin segitu aja dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan, bisa ke Instagram saya atau komen di bawah ya, kita saling koreksi aja bila ada salah-salah kata atau misalnya salah-salah perbedaan konsep ya. Jadi sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye bye, see you and I see you again.